Komisi Disiplin Komdis PSSI akhirnya mengeluarkan keputusan terkait tragedi Kanjuruhan di akhir pekan kemarin. Arema FC resmi mendapatkan sanksi yang berat dari Induk Sepak Bola Indonesia tersebut. Pada akhir pekan kemarin, kejadian memilukan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sebanyak 125 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat menghadiri pertandingan antara Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya. Beberapa saat setelah pertandingan selesai, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan mengatakan bahwa Arema FC selaku tuan rumah akan menanggung hukuman yang berat. Ia menyebut bahwa tim berlogo singa mengepal itu punya andil yang besar atas insiden berdarah itu. Hari ini, Rabu 4 Oktober 2022, PSSI melalui Komdis resmi mengeluarkan sanksi bagi Arema FC. Tim besutan Javi Roga itu mendapat hukuman yang sangat berat. Dilarang bermain di Malang. Hukuman pertama adalah Arema FC tidak boleh bermain di Malang lagi hingga Liga 1 tahun 2022-23 berakhir. Jarak stadion yang digunakan oleh Arema FC harus berjarak minimal 250 km dari Stadion Kanjuruhan. Selain itu, Arema FC juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp250 juta atas kegagalan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan di pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya. Pada kesempatan yang sama, Komisi PSSI juga menjatuhkan hukuman kepada 2 anggota dari Arema FC. Mereka adalah Abdul Haris selaku Ketua Panpel Arema FC dan juga Seko Sutrisno selaku Ketua Security Arema FC. Keduanya dinyatakan bersalah karena gagal menjaga ketertiban dan keamanan di pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya. PSSI menjatuhkan hukuman larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola Indonesia seumur hidup pada kedua orang tersebut. Saat ini, penyelidikan untuk mengungkap dalang dan penyebab terjadinya kerusuhan di Kanjuruhan itu sedang ditangani oleh pihak-pihak terkait. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia membentuk tim gabungan pencari fakta yang diketuai Menko Polhukam, Mahfud MD, untuk mengusut tuntas tragedi tersebut. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek di
minta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah melakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak, dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya peraturan